warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang Edo untuk memimpin berdoa. Ayo Edo pimpin temannya berdoa. Oke, terima kasih Mas Edo yang sudah memimpin temannya berdoa. Nah, sekarang hari ini ada yang tidak masuk. Nah, masuk semua ya. Tidak ada yang izin ataupun yang sakit. Oke. Nah, tadi yang bangun pagi siapa? Ayo, ada yang bangun kesiangan tidak? Tidak ada, bagus. Nah, kira-kira kalian kalau sebelum berangkat sekolah kalian sarapan tidak? Nah, sarapan. Kenapa sarapan? Biar kita belajarnya fokus dan tidak terganggu. Kenapa? Misal kalau tidak sarapan bagaimana Pak Guru? Nah, kalau tidak sarapan nanti pas kita belajar itu kita bisa lapar, nanti bisa mengganggu belajar kita. Jadi kita belajarnya tidak fokus kayak gitu. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang energi. Nah, energi itu ada banyak. Ada energi alam, ada energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Contohnya, energi itu energi matahari, angin, udara, minyak bumi, batu bara, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Nah, ada yang tahu apa itu energi alternatif? Iya, benar. Energi alternatif adalah energi yang dapat diperbarui atau energi yang tidak akan habis. Nah, energi yang tidak akan habis. Kira-kira apa contohnya sih energi alternatif itu? Ada yang tahu? Yuk, tunjuk tangan kalau yang tahu. Matahari, benar, matahari. Sinar matahari ya. Matahari itu tidak akan habis. Dia akan ada terus setiap pagi sampai sore. Apa ada lagi? Ya, benar, air. Air itu akan selalu ada, tidak mungkin akan ada kekeringan. Nah, mungkin ada kekeringan tapi hanya dalam waktu tertentu saja, tapi air akan ada lagi. Nah, terus apalagi? Angin yang ketiga. Nah, yang pertama tadi ada sinar matahari, yang kedua ada angin, yang ketiga ada air. Nah, itu adalah sumber energi alternatif yang dapat diperbarui atau tidak akan habis. Nah, kira-kira dari tiga tersebut tadi kira-kira digunakan untuk apa ya? Nah, kira-kira manfaat energi tersebut apa ya? Nah, ini Pak Guru ada gambar. Kira-kira kalau gambar seperti ini apa? Nah, di sini ada gambar matahari. Nah, mana gambar matahari? Nah, ini gambar matahari. Gambar matahari itu mempunyai memancarkan sinarnya itu diterima oleh namanya seperti ini namanya seperti keramik. Nah, ini seperti keramik bentuknya tapi lebih besar. Nah, namanya itu panel surya. Nah, kira-kira apa sih ini panel surya? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak nanti kita akan cari tahu apa kegunaan panel surya. Nah, setelah itu ini ada kincir. Kira-kira ada apa ya kincir dengan angin? Hubungannya apa? Nah, nih. Terus selanjutnya di sini ada air dan sungai. Ini air yang ada di sungai. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Nah, maka kita hari ini akan belajar energi alternatif. Nah, dan juga kegunaan dari energi alternatif. Nah, yang pertama adalah matahari, sinar matahari. Sinar matahari ini adalah dimanfaatkan manusia untuk sebagai energi listrik. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah sinar matahari akan diterima oleh sel surya. Nah, sel surya seperti ini bentuknya. Nah, sel surya seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Ketika sinar matahari itu akan diterima oleh lapisan panel surya ini. Nah, di mana kita bisa menemuinya? Nah,
kalian bisa menemui panel surya itu di lampu merah. Nah, nih di sini lampu merah. Lampu merah ini itu bisa hidup karena dari panel surya, bukan dari listrik ya. Nah, seperti itu nih. Ketika kalian jalan-jalan, kalian perhatikan lampu merah. Di atasnya pasti ada seperti ini. Nah, ini namanya panel surya. Panel surya itu yang memanfaatkan sinar matahari seperti itu. Nah, panel surya tersebut dapat menghasilkan energi listrik seperti itu, dapat kita gunakan untuk sehari-hari. Jadi listrik jadi lebih hemat seperti itu. Lalu juga kita di sini ada kincir. Kira-kira kalau kincir itu apa ya? Ada yang tahu? Nah, kincir itu hubungannya dengan angin. Kenapa dengan angin? Nah, angin yang berhembus itu akan memutar baling-baling ini. Nah, di baling-baling ini terdapat generator atau dinamo. Dinamo ini yang akan menghasilkan listrik. Nah, listrik yang dihasilkan oleh kincir ini dapat kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, untuk lampu, untuk menonton televisi ataupun lain sebagainya. Seperti itu. Itu adalah kita memanfaatkan energi angin. Nah, selanjutnya ini air. Nah, kalau air itu dimanfaatkan sebagai apa? Ada yang tahu? Nah, air seperti di sungai seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi itu dimanfaatkan sebagai PLTA. Namanya PLTA. Nah, itu pembangkit tenaga air. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu seperti ini. Nah, air akan mengenai turbin. Nah, ini namanya turbin. Nah, air yang mengenai turbin ini akan menggerakkan generator. Nah, generatornya ini. Generator akan dihubungkan ke dinamo. Dinamonya di sebelah ini. Nah, dari dinamo ini akan menghasilkan listrik yang bisa untuk menyalakan lampu atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Itu adalah manfaat dari sinar matahari, angin, dan air. Kalau air itu dinamakan PLTA. Terus kalau yang ini namanya PLTU atau ya ini pembangkit tenaga angin. Kalau ini namanya sel surya seperti itu. Nah ini ada contoh lagi. Nah, sekarang itu maju, ada juga mobil yang di atasnya ada panel surya. Jadi mobil salah satunya mobil sekarang itu tidak menggunakan energi minyak bumi atau gas. Jadi mobil-mobil saat ini itu menggunakan energi listrik dari energi dari sinar matahari ini diterima oleh sel surya, panel surya, lalu diubah menjadi listrik untuk menjalankan mobil seperti itu. Nah, di sini juga nih contohnya tadi untuk lampu merah. Nah, terus ini kalau kalian pernah main ke daerah Bantul dekat pantai, ini ada seperti ini. Ini adalah kincir tenaga angin yang ada di Bantul. Ini di dekat pantai. Kalian kalau udah main, nah itu tadi. Nah, jadi itu tadi adalah kegunaan energi alternatif. Nah, tadi ada energi alternatif itu ada sinar matahari, ada juga air dan juga angin. Wah, angin ya. Nah, kira-kira teman-teman mempunyai hobi apa ya? Nah, kira-kira teman-teman ada yang punya hobi bermain layang-layang tidak? Nah, layang-layang itu bisa terbang karena apa? Ada yang tahu? Nah, layang-layang bisa terbang itu karena udara. Nah, jadi udara yang berembus akan membuat layang-layang itu terbang. Nah, oh ya, ada lagunya layang-layang. Mari kita nyanyikan sebentar nyanyian
layang-layang. Oke, nah kalian tirukan ya. Ku ambil bambu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku potong sama panjang, ku jadikan layang-layang. Nah, seperti itu. Itu adalah lagu layang-layang. Nanti kita nyanyikan lagi. Nah, setelah itu tugas kalian nanti membuat layang-layang di rumah bersama ayah kalian. Gitu ya. Oke. Selanjutnya ini Pak Guru akan sedikit bercerita. Nah, kalian perhatikan. Suatu hari Edo sedang bermain layang-layang di sebuah tanah lapang. Edo mulai bermain layang-layang pada pukul 2. Setelah tidak lama kemudian, teman-teman Edo menyusul. Ada Lani dan Beni. Mereka menyusul pada jam 3 sore. Mereka bermain bersama di lapangan tanah lapang tersebut. Nah, setelah itu sekitar jam 5 mereka akhirnya pulang. Sekitar jam 5 mereka pulang untuk mandi dan untuk bersiap belajar. Sampai di rumah, Beni dan teman-temannya tadi mandi dan bersih-bersih. Jam 6 mereka sudah untuk belajar. Nah, dari cerita tadi itu kira-kira berapa lama Edo bermain layang-layang dengan temannya. Nah, gini. Tadi kan yang pertama Edo bermain pada pukul 1. Nah, seperti ini. Ini adalah pukul jam 1. Itu Edo mulai bermain layang-layang. Terus disusul oleh temannya, yaitu Beni dan lain-lainnya pada jam 2. Jam 2. Nah, kira-kira dari Edo dan Beni itu selang berapa menit? Ayo, kita kemarin sudah belajar tentang jam. Nah, hari ini kita akan belajar jam lagi. Nah, Beni tadi mereka menyusul Edo jam 2. Lalu Beni Edo itu berangkatnya jam 1. Nah, kira-kira selisih berapa jam? Seperti itu. Nah, setelah itu mereka bermain sampai pukul 4. Nah, sampai pukul 5 sore, sampai pukul 5. Nah, seperti ini jam 5 sore. Nah, kira-kira mereka bermain bersama itu berapa jam? Nah, tadi Edo dan Beni itu mulai bermain itu dari jam 3, terus jam 4, jam 5. Kira-kira berapa jam? 3, 4, 5. Nah, berarti Edo dan Beni dan teman-temannya bermain layang-layang itu selama 2 jam. Nah, setelah itu mereka pulang. Mereka untuk bersiap belajar. Nah, mereka belajar sampai jam 8 malam dari jam 6 sore. Nah, kira-kira mereka belajarnya berapa jam ya? Nah, itu adalah tugas kalian nanti di rumah. Nanti boleh tanya dengan kakak, atau boleh tanya ayah, atau boleh tanya ibu. Nah, kira-kira belajarnya berapa jam? Nah, seperti itu. Nah, setelah itu tadi kita belajar tentang energi alternatif, layang-layang, dan jam. Kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Ya, baik. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita sekali lagi untuk menyanyikan layang-layang lagi ya. Ku ambil bambu sebatang,
Ku potong sama panjang, ku raut dan ku sambung sama panjang, ku jadikan layang-layang. Bermain, bermain, bermain layang-layang. Nah, seperti itu. Kita sudah, nah hari ini kita sudah belajar energi alternatif, yaitu apa saja tadi? Energi alternatif ada matahari, juga ada angin, ada air. Nah, jika selain itu kita juga belajar tentang jam. Nah, berapa jam mereka Edo dan Benny tadi bermain, dan mereka belajarnya itu tugas kalian. Nah, itu pelajaran hari ini saya cukupkan. Besok kita belajar lagi. Jangan lupa kita besok belajar tentang menjaga energi agar tidak rusak. Nah, itu disiapkan bukunya. Nah, sekarang tadi yang Edo yang memimpin berdoa, sekarang Benny memimpin doa. Oke. Terima kasih Benny sudah memimpin doa. Nah, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat siang.